Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Cahyani Mulan dari kelas 11 MIPA 1 SMA YP Unila. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dinamis. Oke, tanpa lama-lama lagi, kita langsung lanjut ke video pembahasannya. Pengertian fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair dan gas yang bergerak mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu, tak termampatkan atau tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Ciri-ciri fluida dinamis. 1. Tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. 2. Tidak mengalami gesekan. Pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. 3. Alirannya stasioner. Tiap paket fluida memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusarannya. 4. Alirannya tunak atau steady. Aliran fluida memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jenis aliran fluida. 1. Aliran laminer, yakni aliran di mana paket fluida meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer adalah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida dengan kecepatan rendah. Kalian bisa lihat contoh gambarnya di bawah ini. 2. Aliran turbulen, yaitu aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Setiap jalur paket fluida dapat berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran-pusaran air atau disebut juga vortex atau turbulen, dan terjadi jika kecepatan alirannya tinggi. Komponen-komponen dalam fluida dinamis. Debit. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir. Persatuan waktunya biasa dihitung per detik. Besar debit aliran fluida dapat dicari dengan menggunakan satu dari dua formula ini. Q sama dengan V per T, atau bisa menggunakan Q sama dengan A kali V, di mana Q adalah debit aliran fluida, V adalah volume fluida, P adalah selang waktu, A adalah luasan penampang aliran, V adalah kecepatan aliran fluida. Persamaan kontinuitas. Karena fluida tidak mampu dimampatkan atau inkompresibel, maka aliran fluida di sembarang titik sama. Jika ditinjau dari dua tempat, maka debit aliran 1 sama dengan debit aliran 2. Gambar di atas merupakan hukum Bernoulli yang berlandaskan kekekalan energi per unit volume pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa fluida pada keadaan tunak, ideal, dan inkompresibel, jumlah tekanan energi kinetik dan energi potensialnya memiliki nilai yang sama di sepanjang aliran. Jika ditinjau dari dua tempat, maka hukum Bernoulli dapat dinyatakan dengan rumus di bawah ini, di mana P adalah tekanan, P adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, H adalah ketinggian air, V adalah kecepatan aliran fluida. Karena fluida di sini merupakan fluida inkompresibel, maka massa jenisnya tidak berubah, sehingga persamaannya dapat disederhanakan seperti rumus di bawah ini. Penerapan hukum Bernoulli. Berikut ini merupakan fenomena yang terjadi maupun alat-alat yang menggunakan prinsip atau hukum Bernoulli. Teorema Torricelli. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan begitu, kecepatan air pada lubang penyemburan
sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Sehingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat semburan airnya. Berdasarkan gambar di atas dapat diformulasikan kecepatan air pada tangki air sebesar rumus di bawah ini. Venturimeter, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur debit aliran fluida dinamis yang mengalir di pipa dengan mengandalkan hukum Bernoulli. Venturimeter berbentuk seperti pipa di mana bagian tengahnya menyempit lalu kemudian melebar kembali. Tabung pitot, sebuah alat yang berfungsi untuk mengukur kelajuan aliran fluida dinamis dengan cara mengukur perbedaan tekanan aliran dengan tekanan statisnya. Penyemprot, seperti pada penyemprot obat nyamuk ataupun parfum, saat lubang kecil diberikan tekanan, maka akan mengalir udara dengan kecepatan tinggi di atas lubang tersebut, sehingga tekanannya akan lebih rendah dari tekanan di dalam botol. Dengan demikian, fluida di dalam botol akan terhisap keluar dan ikut berhembus dengan aliran udara berkecepatan tinggi tersebut. Sayap pesawat terbang atau gaya angkat pesawat. Pesawat dapat mengudara karena gaya angkat yang dihasilkan sayap saat pesawat tersebut melaju. Saat pesawat melaju, aliran fluida atau udara akan melewati sayap pesawat. Aliran udara yang melewati sayap bagian atas melintas lebih jauh dibanding aliran udara yang melewati sayap bagian bawah. Perbedaan kecepatan ini menimbulkan perbedaan tekanan di mana tekanan di sayap bagian atas akan lebih rendah dibanding tekanan pada sayap bagian bawah. Oleh karena itu, sayap menerima tekanan dari bawah, maka sayap terdorong ke atas atau gaya angkat yang juga ikut mendorong pesawat ke atas sehingga pesawat dapat mengudara. Contohnya ada di bawah. Dengan menggunakan hukum Bernoulli untuk sayap pesawat di bagian atas dan sayap pesawat di bagian bawah, di mana tidak terdapat perbedaan ketinggian sehingga energi potensialnya sama-sama nol. Didapat seperti contoh ini, V angkat sama dengan V1 kurang V2 adalah gaya angkat pesawat. I adalah massa jenis udara, A adalah luasan sayap pesawat, V1 adalah kecepatan aliran udara pada bagian atas sayap, V2 adalah kecepatan aliran udara pada bagian bawah sayap. Terima kasih sudah menonton. Apabila saya ada kesalahan kata atau saya salah menyebutkan, tolong dikoreksi kembali di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.